Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan update keadaan market crypto berikut dengan beberapa berita terbaru untuk altcoin dan nanti kita akan juga update mengenai testimoninya Jerome Powell ya yang sempat kita bahas di video terakhir juga. Nah, kira-kira ini indikasinya apa? Kita juga akan cek nanti mengenai analisa teknikal di akhir video seperti biasa. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Kita akan langsung masuk aja ke dalam pembahasan ya. Untuk update market crypto hari ini kita lihat market mengalami penurunan sekitar 0,25%, Bitcoin dan Ethereum turun sekitar 1% ya, masih lebih ke arah sideways, tidak terlalu banyak pergerakan besar. Tapi kalau teman-teman perhatikan banyak altcoin memang yang cukup mengalami kenaikan, mungkin dengan berita-berita yang ada ya. Ada Polygon Matic naik sekitar 17%, Sandbox, Rune, Atom, Engine, Mana ini bisa naik sekitar 5-6%an gitu. Jadi cukup lumayan. Kalau kita lihat untuk penurunan ada Waves yang mengalami penurunan, Synthetix, HBAR, Quan dan beberapa altcoin lainnya gitu ya. Kalau kita lihat untuk Fear and Greed Index kita di level 11. Ya, kita akan bahas dulu untuk mengenai berita makronya apa sih gitu ya dari testimoni Jerome Powell kemarin. Kita dari sini, Powell tells Congress the Fed is strongly committed on inflation. Jadi, untuk Central Bank Amerika atau Federal Reserve sendiri memang terfokusnya untuk di dalam inflasi. Bagaimana cara memanage inflasinya gitu ya. Lalu dia juga bilang bahwa resesi ini ada kemungkinannya atau there is a possibility. The Fed Chairman Jerome Powell, ya kita zoom sedikit di sini, Central Bank is strongly committed to bringing down inflation karena memang inflasi di Amerika itu sangat-sangat tinggi dan fokus mereka adalah bagaimana caranya untuk menurunkan inflasi. Salah satunya adalah dengan kebijakan-kebijakan moneter gitu ya. Salah satunya apa? Salah satunya adalah higher interest rate atau menaikkan suku bunga gitu. Makanya kalau teman-teman perhatikan dalam FOMC terakhir cukup agresif gitu ya kenaikan dari suku bunganya juga dari The Fed. Kita lihat dari sini, kita lihat ke bawah. Nah di sini juga dibilang Jerome Powell said he believed the economy is strong now. Jadi menurut dia ekonomi Amerika ini kuat gitu ya. Tapi dia lihat walaupun kuat, resesi ini masih bisa terjadi juga gitu. Jadi ada kemungkinan ya mau sekuat apapun gitu ya. It's certainly a possibility katanya si Jerome Powell. Dia bilang it's not our intended outcome atau ini sebenarnya mereka tidak mengharapkan akan terjadinya inflasi kalau memang benar-benar terjadi gitu ya. Tapi memang ada kemungkinannya. Lalu dia bilang juga frankly the events of the last few months around the world have made it more difficult for us to achieve what we want. Beberapa bulan terakhir mungkin dengan adanya berita perang atau lockdown dan lain-lain gitu ya. Dan dia lihat juga mungkin target yang dia targetkan di awal tahun ini mungkin bisa jadi tidak terjadi, yaitu adalah targetnya 2% inflation atau inflasi itu 2% dan still a strong labor market. Jadi masih banyak orang yang mendapatkan kerja. Itu tujuan dari Federal Reserve gitu ya. Apakah bisa didapat atau di-achieve dalam tahun ini? Kita akan lihat karena untuk inflasi sekarang itu sekitar 8,6% juga gitu ya di Amerika. Jadi masih cukup jauh kalau mau ke dalam targetnya. Jadi itu untuk berita makronya sebenarnya cukup negatif, tapi untuk market sendiri masih harganya lebih ke arah sideways. Nanti kita akan lihat secara price actionnya sendiri gitu ya. Kita lihat akan berita selanjutnya yaitu adalah altcoins gitu ya. Di sini Cristiano Ronaldo pasti teman-teman sudah familiar gitu ya CR. Dia bilang proud to be partnering with Binance. Jadi ini salah satu pesepak bola top dunia partnering sama Binance gitu ya. Ini teman-teman bisa cek sendiri Cristiano Ronaldo sendiri dengan followersnya 100 juta followers gitu ya. Kita lihat juga selanjutnya apa. Selanjutnya ini berita dari Uniswap ya. Kalau teman-teman perhatikan memang Uniswap ini sempat mengalami kenaikan khususnya di beberapa hari yang lalu gitu ya. The Uniswap universe is expanding. Jadi dia membuat yang namanya the first NFT marketplace aggregator Genie XYZ. Jadi dia mengakuisisi gitu ya. Jadi ini cukup bullish untuk Uniswap sendiri. Kita lihat, maka nanti kita akan lihat pada saat dia rilis gitu ya. Rilisnya kapan? Rilisnya adalah starting this fall, mungkin di bulan Agustus ataupun di bulan September gitu ya. Kalau kita lihat dari musim fall sendiri, di mana ini tempat ya untuk menjual dan membeli NFT sih seperti biasa ya. Tapi ini bisa diakses melalui decentralized exchange-nya langsung dari Uniswap. Dan Uniswap ini salah satu yang volumenya paling besar gitu ya, karena dia di jaringan Ethereum dan banyak orang yang cukup sering memakainya juga gitu. Selanjutnya kita lihat juga Matic. Hari ini Matic kita lihat sepertinya mengalami kenaikan ya. Tadi ya Matic mengalami kenaikan. Mungkin ada berita dengan fitur barunya dia
yaitu adalah Polygon ID gitu. Jadi ini adalah ID decentralized. Polygon ID is live. Today we are announcing the launch of the first Polygon ID integration. Ini dengan Polygon dan Polygon DAO-nya juga. Jadi Polygon ID ini seperti ID ya di dalam decentralized untuk Web 2 ataupun Web 3 gitu ya. Untuk secara use case sebenarnya belum, kalau teman-teman baca belum terlalu banyak gitu deskripsinya kalau kita dari dia punya video. Tapi ini adalah Polygon ID, mereka menggunakan Zero Knowledge Cryptography atau ZK gitu ya. Ini memang teknologinya Polygon, dan Polygon sendiri ini cukup bagus juga sebenarnya kalau teman-teman melihat jauh gitu ya untuk investasi dan lain-lain untuk Matic ataupun Polygon. Jadi ini untuk Polygon. Nah selanjutnya juga ini cukup besar, itu adalah DYDX. Mungkin teman-teman familiar dengan DYDX. DYDX ini adalah salah satu decentralized exchange juga ya. Tapi di sini DYDX dia bilang we are excited to announce that DYDX version 4 atau V4 will be developed as a standalone Cosmos based blockchain. Jadi dia integrasi awalnya itu di dalam jaringan Ethereum, sekarang pindah ke dalam Cosmos. Ya, makanya kalau kita lihat Cosmos hari ini cukup mengalami ada kenaikan mungkin gara-gara ada berita DYDX karena cukup positif terhadap Cosmos sendiri. Karena Cosmos adalah layer zero blockchain gitu ya. Jadi ini cukup positif dan memang beberapa altcoin naik. Tapi kalau kita lihat DYDX-nya misalnya di sini apakah ada kenaikan? Nah, DYDX-nya tidak terlalu naik ya, 5,9% mengalami penurunan justru. Tapi intinya itu untuk DYDX cukup besar, dan mungkin ini untuk long term untuk Cosmos pun juga cukup bagus karena semakin banyak project-project yang membuat dApps di dalam Cosmos gitu menjadi layer 1, dan ini akan expand blockchain-nya Cosmos gitu ya, ekosistemnya sendiri. Jadi itu untuk berita-berita altcoin. Kita akan lihat juga untuk analisa teknikal, tapi mungkin kita analisa untuk Bitcoin saja karena pergerakan altcoin banyakkan ditentukan oleh Bitcoin. Untuk sekarang kita lihat sebenarnya kita mungkin di time frame 1 jam kali ya. Nah, kembali lagi disclaimer on and do your own research ya. Kita akan langsung masuk aja ke dalam videonya untuk analisa. Nah, kalau kita lihat memang di sini selama beberapa jam terakhir sempat memang Bitcoin ini mengalami penurunan, dan memang ini sudah sempat kita mention juga di video terakhir gitu ya, di mana level 20.800 di area sekitar sini ini menjadi level yang resisten yang cukup kuat gitu ya. Resisten yang cukup kuat, dan memang kemarin sempat tes juga di area 21.800 di 20.800, lalu kembali lagi mengalami penurunan di 19.700. Tapi kalau kita perhatikan sebenarnya menurut analisa saya sendiri, pergerakan Bitcoin ini sepertinya tidak terlalu ada penguatan gitu ya, tidak terlalu ada penguatan, dan mungkin ada potensi sebenarnya kita malah mengalami penurunan. Walaupun ada potensi yang sempat kita bahas, yaitu adalah potensi dia pembentukan inverse head and shoulder gitu ya di sini. Dimana ini adalah left shouldernya, ini adalah headnya, lalu di sini adalah right shoulder-nya. Tapi yang kita butuhkan sebenarnya dari pattern ini untuk kita mau melakukan reversal adalah volume yang kuat. Tapi kalau kita perhatikan dari beberapa hari gitu ya pergerakan Bitcoin, volumenya kurang gitu ya. Bahkan untuk sekarang sendiri agak susah untuk Bitcoin untuk tembus area 20.800. Ini udah ada 2 kali rejection gitu ya, di sini sekali, di sini 2 kali. Kalau kita hitung sebelumnya di sini sempat rejection juga, di sini juga sempat rejection gitu ya. Jadi ini menunjukkan mungkin adanya potensi pelemahan, dan mungkin kalau kita lihat seperti ini bisa jadi kalau misalnya Bitcoin mengalami penurunannya lagi, bisa jadi support dia ya, supportnya Bitcoin di area 20.000 atau 20.200 di daerah ini tidak kuat lagi gitu ya, karena ini sudah cukup menahan pergerakan Bitcoin selama beberapa hari juga kalau kita perhatikan. Jadi takutnya pada saat dia turun lagi di sini dia nggak kuat dan mengalami penurunan. Dan kalau saya rasa kalau misalnya Bitcoin turun lagi di bawah level mungkin 19.000 atau mungkin masuk ke dalam 18.000, itu akan membentuk panik juga di dalam market, dan mungkin kita bisa membentuk lows baru gitu ya, atau penurunan lebih dalam lagi. Ya semoga kita tidak membentuk lower low, walaupun memang kita ada potensi sebenarnya sampai kita bahas 16.000, dan bahkan banyak juga yang menargetkan Bitcoin 13.000 atau 14.000 dolar gitu ya. Tapi tidak ada yang tahu sebenarnya bottom di mana. Itu hanya kita analisa. Untuk sekarang sebenarnya reversalnya belum terjadi juga gitu ya. Kalau misalnya kita mau lihat potensi bullishnya untuk Bitcoin, saya rasa adalah untuk kita melihat ketika Bitcoin ini sudah bisa reclaim mungkin di area sekitar 20.800. Jadi kalau kita naik di atas level 20.800, nah ini mungkin cukup menarik gitu ya. Kalau kita lihat extend di sini, misalnya kita extend garisnya ya, garis neckline yang kita buat, garis
inverse head and shoulder-nya. Mungkin dia bisa sideways, berada di kisaran range ini gitu ya. Nanti pada saat bertemu dua resistance sekaligus gitu, yaitu resistance di 20.800 ditambah juga resistance di dalam neckline di sini. Kalau ternyata ini breakout dengan volume yang kuat, mungkin ini adalah potensi untuk Bitcoin mengalami kenaikan. Walaupun cukup kecil sebenarnya kemungkinannya ya, tapi mungkin bisa terjadi karena kalau kita lihat di sini Bitcoin sideways sudah cukup lama gitu ya. Jadi dia harus menentukan arah yang tepat, makin lama makin kecil juga untuk range-nya. Apakah dia akan breakdown ke bawah untuk mungkin membentuk potensi low baru gitu ya. Mungkin ke 16.800 atau mungkin ke 17.000, atau Bitcoin bisa kembali recover dan relief rally sementara ke area 25.000. Jadi ini teman-teman harus persiapkan juga. Ya, bahkan kalau misalnya kita naik ke atas di sini, bukan berarti ini kita langsung bull market juga. Karena menurut saya sendiri dengan keadaan makroekonomi sekarang, ada potensi sebenarnya kita mungkin masih ada penurunan lagi. Kalau misalnya kita terjadi kenaikan mungkin ke 24.000 atau ke 25.000 gitu ya. Mungkin itu adalah saatnya untuk offload beberapa posisi kripto teman-teman untuk nanti buyback lagi di bawah, kira-kira seperti itu. Jadi ini untuk Bitcoin. Nanti kita akan coba analisa lagi setelah kita melihat, karena ini sekarang masih lebih ke arah sideways ya. Kalau kita lihat Bitcoin dominance-nya juga sama ya, ini juga cukup menarik. Kalau kita lihat memang di time frame 1 hari ya, di sini Bitcoin dominance lebih ke arah sideways gitu ya. Di sini persis di dalam area supportnya dia gitu ya, di area supportnya. Nah, tapi kalau kita lihat di time frame mungkin 4 jam atau 1 jam, sebenarnya dia konsolidasi gitu. Di sini dia konsolidasi dan ini tinggal menunggu nih arah kira-kira apa yang akan dilakukan Bitcoin. Bitcoin dominance lebih khusus ya. Apakah dia akan breakdown ke bawah ya, atau dia akan breakdown breakout ke atas gitu ya. Kalau misalnya breakdown, artinya Bitcoin dominance mengalami penurunan, dan artinya mungkin altcoin justru performingnya akan lebih bagus daripada Bitcoin. Tapi harus diperhatikan juga bahwa memang Bitcoin dominance ini sudah mengalami penurunan cukup lama gitu. Ini dari tanggal 12 Juni downtrend terus gitu. 12 Juni mengalami downtrend, dan mungkin ini kalau saya sendiri lebih sedikit condong untuk Bitcoin dominance justru breakout ke atas gitu. Dimana pada saat Bitcoin dominance breakout ke atas, di sini Bitcoin dominasinya akan lebih tinggi dan mungkin altcoin akan mengalami penurunan lebih dalam daripada Bitcoin. Gitu, ini kalau menurut analisa saya juga tentang Bitcoin dominance. Cuma ini masih kembali lagi, ini masih dalam fase konsolidasi juga. Jadi kita belum tahu kira-kira ke arah mana sih untuk Bitcoin dominance ini memilih gitu ya. Apakah dia akan turun ke bawah, di mana altcoin akan lebih naik lagi, atau dia akan naik ke atas. Jadi ini untuk Bitcoin dominance salah satu grafik yang penting juga gitu. Jadi kira-kira mungkin itu dulu untuk update market crypto hari ini, dimana kita bahas beberapa berita altcoin, berikut juga dengan analisa teknikal. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi thank you semua for watching, and see you in the next video. Bye bye.